wajib juga tahu karena sebenarnya lagi ada nih program pemerintah yang baru akan diluncurkan Baru akan sih. Tapi diluncurkan. kita wajib untuk tahu karena memang juga ini tuh bisa jadi jalan keluar kita, kalau misalnya pengen punya lifestyle yang juga pastinya bisa mensejahterakan, Betul. kemudian biar kita juga jadi makin aware juga soal keuangan kita juga. Dan sebenarnya udah ditemukan dari sekian lama, Betul sekali, Za. alias adalah Koperasi. nah, ya kan? Cooperation. Itu bahasa Inggris dong. Gue juga tahu lagi bahasa Inggrisnya apa. Jadi gue nggak bisa bilang itu salah ya, karena Iya. bisa Iya, jadi benar. benar-benar. Iya betul. Jadi Za, di pemerintah ini sekarang itu nanti sebenarnya peluncurannya kalau nggak salah sih, kita bakal tahu lah. Confirm lagi ya. Confirm lagi. Kalau nggak salah itu bulan Juli nanti. Jadi namanya itu Koperasi Desa Merah Putih, Za. Oh. Jadi kalau misalnya kita kan anak milenial ya, kita zaman dulu kan ada namanya koperasi kan. Iya. Kita bisa nyimpan uang di situ. Zaman sekolah. Kita bisa minjam uang di situ dengan bunga yang lebih rendah begitu kan. Kita bisa kasbon kalau zaman dulu. Iya kan. Nah, jadi sekarang pemerintah Indonesia ini di bawah pemimpinan Presiden Pak Prabowo juga ingin sepertinya menghidupkan lagi nih, Za, koperasi dengan namanya Koperasi Desa Merah Putih, yang mana nanti ke depannya itu ya bakal juga menjadi ya tadi Eza bilang dari masyarakat kembali ke masyarakat. Betul ya, dari dan ke oleh rakyat gitu. Betul. Makanya sekarang nih kita mau menyapa Kak Edo juga yang katanya sudah berada di markas besar. Wow. Mabes. Langsung di Kementerian Koperasi juga, tapi kita coba cek dulu ya. Apakah Kak Edo nih bisa kita langsung sapa, dan tentunya Kak Edo bersama dengan satu tokoh yang sangat spesial juga ya, Bapak Budi Aris Setiadi selaku Menteri Koperasi Republik Indonesia. Selamat sore. Sore. Selamat sore guys, Afif, Heiza di studio. Halo, apa kabar? Selamat sore. Baik sekali. Wah, ini saya mau menyapa sekaligus juga Bapak Budi Aris Setiadi. Selamat sore Bapak, apa kabarnya Bapak? Sore. Terima kasih sudah Kabar baik, salam sehat. Gimana guys, puasa masih aman? Puasanya masih aman gak tuh? Aman, Pak, aman. Biasanya jam segini kita lagi. Udah kebayang bakal beli bukaan apa nanti? Nah, udah mesennya campur tadi. Kita cari nutrisinya dari obrolannya Kak Edo dan Pesennya Pak dari Budi sekarang aja ya. kalau begitu. Iya, jadi sekarang nih aku lagi ada di Kementerian Koperasi bareng sama Pak Menteri Koperasi, Pak Budi Aris Setiadi, dan kita bakal ngobrolin topik yang sangat spesial since ini juga adalah live pertama kita dari luar. Jadi this would be so much fun. Mantap. Titip coba diceki-ceki juga kira-kira kita sebagai milenial atau Gen Z juga, kalau misalnya nih belum familiar sama koperasi, gimana caranya biar program yang dibikin sama Kementerian Koperasi ini bisa bikin kita jadi lebih sejahtera dengan lifestyle yang baru. Nanti titip ditanyain ya Kak Edo ya. Aman, semuanya udah masuk dalam list buat Gen Z dan milenial juga. Siap kalau gitu. Kami persilakan deh kalau gitu obrolannya, kita mau nyimak dulu. Silakan Edo. Oke, thank you Afif, Eiza. Detikers, sekarang saya lagi ada di Kementerian Koperasi, dan seperti yang udah dilihat sekarang di sebelah saya udah ada Pak Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang akan ngobrol banyak soal topik spesial yang akan kita bicarakan pada hari ini. Selamat sore Pak Budi. Sore, selamat sore. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu buat Detik, Pak. Kalau ngomong soal koperasi, hari ini rasanya topik ini banyak jadi diskursus juga buat masyarakat, Pak. Dan sepertinya sudah cukup lama masyarakat tuh nggak ngobrolin soal koperasi gitu, Pak. Betul. Dan saat ini dengan satu lagi terobosan baru dari pemerintah, namanya Koperasi Desa Merah Putih. Dan mestinya ini juga jadi salah satu terobosan untuk ekonomi Indonesia. Cerita deh Pak, bagaimana excitednya pemerintah yang akan segera merilis Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak Budi? Jadi koperasi itu berasal dari bahasa kooperatif, yang artinya kerjasama. Jadi koperasi itu ajimatnya dua, satu usaha bersama, dua menguasai jadi orang banyak. Jadi koperasi itu adalah sebuah badan usaha. Badan usaha yang digerakkan oleh sekumpulan orang yang bertugasnya adalah selain badan usaha, dia juga ekonom, artinya kewirausahaan di sana. Dia juga ada fungsi sosialnya dan fungsi edukasinya. Jadi koperasi ini harus menjadi gaya hidup kita.
di masa mendatang. Karena koperasi ini dibangun dalam sebuah fondasi Indonesia bernegara. Karena koperasi itu amanat konstitusi. Ya. Jadi mau mengembalikan koperasi sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Koperasi sebagai amanat konstitusi, sebagai pengaruh utamaan koperasi dalam gerak ekonomi Indonesia. Siap. Begitu. Saya kalau baca dan memantau sejumlah laporan, karena memang sampai pagi tadi masih dibahas di sana Pak ya, sangat excited sebenarnya dengan bagaimana pemerintah mau kembali menggerakkan koperasi di Indonesia gitu. Dan menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% katakanlah seperti itu. Tapi apa Pak yang membedakan koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi-koperasi sebelumnya yang juga digerakkan oleh pemerintah? Begini, Kopdes Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih ini dalam perencanaan pembangunannya itu ada berbagai aspek di sana. Jadi dia ada gerai sembako, ada gudang untuk pupuk, Alsintan dan Saprodi, sarana produksi pertanian, dan juga dia apotik desa. Karena kita tahu masyarakat desa ini membeli obat dengan harga yang sangat mahal, sehingga perlu ada terobosan-terobosan itu. Yang keempat itu klinik desa, yang kelima simpan pinjam, unit simpan pinjam, dan kantor koperasi. Jadi dalam satu koperasi simpan pinjam gedung itu bisa ada 6 tadi, begitu. Termasuk juga nanti ada truk untuk sarana transportasi dan logistik. Jadi produk-produk desa hasilnya dibawa lewat truk itu, dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa dibawa melalui sarana transportasi truk itu. Jadi juga memiliki truk. Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Ini terus terang gagasan Pak Presiden yang luar biasa. Karena koperasi ini adalah sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Sepakat. Kenapa demikian? Karena kemiskinan ekstrem ini banyak di desa. Jadi keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan bisa mengentaskan, menghilangkan kemiskinan ekstrem di desa, dan juga bisa membawa kemajuan bagi desa. Makanya karena itu di forum ini saya juga menyampaikan kepada seluruh aparat dan kepala desa di seluruh Indonesia bahwa koperasi Desa Merah Putih itu adalah bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib rakyat, khususnya rakyat di desa. Gitu loh, supaya bisa dientaskan dari kemiskinan dan juga bisa tingkatkan kesejahteraan. Amin. Kayaknya kalau mendengar tadi paparan dari Pak Budi tujuannya seperti apa, semua masyarakat Indonesia akan mengamini bahwa Koperasi Merah Putih ini akan bisa sukses gitu Pak ya, untuk membantu ekonomi Indonesia gitu, untuk bisa melaju lebih cepat gitu. Tapi tantangan pasti juga ditemui oleh masyarakat. Fungsi Koperasi Desa Merah Putih ini untuk melawan rentenir, melawan tengkulak, yang sudah merajalela, pinjaman online di desa-desa yang menjerat dengan bunga yang mencekik leher. Ini nggak fair. Lingkar kemiskinan ini harus dipatahkan di desa. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat desa, rakyat desa dieksploitir sedemikian rupa sehingga keuntungan ekonomi dan nilai tambah ekonomi ini tidak dinikmati oleh rakyat atau masyarakat desa. Ini persoalan kecintaan Pak Presiden kepada rakyat. Hati Pak Presiden ini ke rakyat. Gitu loh. Jadi bisa dibilang Koperasi Desa Merah Putih ini juga jadi satu alat untuk bisa memerangi itu tadi. Pinjol, rentenir, tengkulak. Ini yang secara masif, sistematis dan dalam waktu lama ini mengeksploitasi kekayaan masyarakat desa. Banyak warga desa terjerat dalam lingkar kemiskinan ini karena praktek-praktek tersebut. Sehingga kehadiran Koperasi Desa Merah Putih untuk memutus
memangkas mata rantai kemiskinan yang ada di desa, terutama kemiskinan ekstrim. Kita berharap Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi pusat produksi dan distribusi ekonomi bagi masyarakat desa. Gitu. Kalau bicara soal mata rantai kemiskinan di desa kan Pak, ini udah terbentuk lama sekali, alias rasanya susah untuk memutus mata rantai tersebut. Enggak. Kita nggak boleh pesimis. Betul. Sesuatu harus optimis. Betul. Saya yakin ini Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memangkas kemiskinan ekstrim di desa. Jaminannya seperti apa Pak? Enggak, kita yakin. Karena kita udah tahu problem kemiskinan struktural di desa itu seperti apa. Baik. Begitu loh. Lahan pertanian dibeli murah, dieksploitasi, begitu panen harganya ditekan rendah. Nanti Koperasi Desa ini juga bisa menjadi off-taker. Produk-produk pertanian di desa sehingga masyarakat desa bisa memperoleh harga yang baik dan dengan sendirinya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Katakanlah Pak, misalnya ada masyarakat desa yang penghasilannya pas-pasan gitu Pak untuk kehidupan sehari-hari. Seperti apa nanti mekanismenya di lapangan ketika Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan? Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini kan beberapa unsur tadi, baik dari pertanian, kesehatan, termasuk juga harga-harga barang-barang kebutuhan masyarakat desa yang bisa kita turunkan harganya secara signifikan. Seperti tadi contoh obat generik. Kenapa kita, yang penting kan fungsinya bukan beli mereknya. Itu udah memangkas sendiri. Itu dari sisi pengeluaran warga masyarakat desa. Sisi penerimaannya alias pendapatan masyarakat desa bisa tumbuhkan dengan produktivitas, dengan pinjaman yang lebih kompetitif, lebih baik, nggak terjerat oleh rentenir dan tengkulak, gitu loh. Jadi keberpihakannya full buat masyarakat. Jadi ini Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk keberpihakan dan program paling nyata dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Baik. Kalau koperasinya bisa menggerakkan ekonomi sebesar itu, berarti juga modalnya juga harus besar, Pak. Pak Budi. Seperti apa modal yang akan menyokong koperasi-koperasi ini, Pak? Dalam beberapa kesempatan minggu ini kita sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak. Kita optimis kalau ini kerja ini harus bukan sekedar teknokrasi, tapi juga movement. Koperasi Desa Merah Putih ini harus bersendi pada gerakan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat desa, untuk memperbaiki nasibnya. Ini bentuk negara hadir di desa-desa. Kita ini mau ngelawan praktek-praktek yang merugikan masyarakat desa. Gitu loh. Pak, nggak susah nanti? Atau jangan berpikir kita gini loh, ini pengalaman waktu zaman Indonesia mau merdeka. Perdebatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, kita mau merdeka. Baru 10% masyarakat warga Indonesia yang bisa baca tulis. Mau nunggu semuanya baru baca tulis baru merdeka. Kan nggak begitu. Tantangan kita anggap sebagai cara upaya kita secara cerdik dan cermat untuk menghadapi sebuah persoalan yang ada. Jangan basisnya, jangan pesimisme. Ini berat, ini enggak. Selama kita punya keinginan, punya kemauan, semesta pasti mendukung kita. Siap. Begitu. Jadi semangatnya optimisme, Pak ya? Enggak, sesuatu harus dimulai dari optimisme. Iya. Kalau ngomong nggak punya ini, nggak punya, ya kapan mau bergerak? Tidur aja ada resiko kok. Tapi kalau boleh curhat Pak Budi, ketika berusaha untuk menjalankan ini, walaupun ini masih akan dirilis nanti Juli Pak ya, rencananya Pak ya. Tantangan apa yang ditemui di lapangan Pak? Yang pasti kita bicara bukan kendala, tantangannya apa? Ini, tantangannya adalah sumber daya manusia. SDM. Sumber daya manusia. Karena memang kita sekian lama, 26 tahun koperasi dipikirkan. Sehingga soal pengalaman dan keahlian masyarakat untuk berkooperasi itu menjadi penting. Dan yang ketiga adalah disiplin keuangan. Karena koperasi jika dikelola secara baik, secara disiplin, terutama keuangannya, disiplin keuangannya, saya yakin koperasi ini bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat di desa. Untuk SDM
Seperti apa? Mungkin berkaitan SDM juga. dalam pengertian begini, capacity building bahasa itunya, peningkatan kapasitasnya ya. Di situ ada ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang harus diajarkan kepada masyarakat desa. Karena gini, mengelola satu gerai atau warung itu kan perlu pengalaman, keahlian dan disiplin keuangan. Nah, itu yang harus dilatih, ditularkan, sehingga masyarakat desa bisa mengelola gerai itu dengan sebaik-baiknya. Benar. Begitu. Mungkin berkaitan juga tadi sama titipan pertanyaan teman-teman di studio tadi, Pak. Bagaimana mengembalikan generasi muda kita untuk bisa mau ikut mengurus koperasi? Mungkin ada pendekatan seperti apa yang akan dilakukan? Itu yang tadi juga saya sampaikan pada rapat kemarin dengan kementerian lembaga, bahwa harus ada anak muda. Karena anak muda yang idealis, anak muda yang penuh semangat, ini bisa menjadi motor penggerak Kopdes Merah Putih ini. Justru saya juga menghimbau kepada seluruh anak muda, serta anak muda dan pemuda desa di seluruh Indonesia untuk aktif di Kopdes Merah Putih ini. Begitu. Apa namanya ya? Bumbunya Pak untuk bisa mereka mau ikut kembali ke desa, katakanlah kembali ke desa begitu ya, sejalan dengan semangat pemerintah juga untuk kembali bangun desa gitu Pak. Dan itulah peran penting generasi muda dalam membangun desa. Karena desa maju, Indonesia akan maju. Membangun desa berarti membangun Indonesia. Baik. Gitu. Dan alat tools utamanya adalah koperasi sebagai organisasi yang memiliki 3 fungsi sekaligus tadi. 1 badan usaha, 2 lembaga sosial, dan 3 fungsi edukasi. Iya. Mendengar penjelasan Pak Budi nih, saya ngebayangin berarti nanti koperasi yang sudah berjalan ini bisa jadi satu alat juga untuk bisa memerangi kejahatan-kejahatan di desa gitu Pak ya, buat masyarakat desa. Begini, selama kontrolnya baik, sistemnya baik, regulasinya baik, tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Yang selama sistemnya baik, menurut saya semua potensi kemungkinan penyalahgunaan pengelolaan koperasi desa Merah Putih ini bisa kita eliminasi serendah mungkin. Gitu. Kita nggak bilang nggak ada masalah ya. Benar. Dalam pengelolaan, namanya manusia kan. Tapi yang pasti sistemnya jalan, stick and carrotnya jalan. Jadi siapa yang berprestasi dikasih apresiasi, yang bersalah ya memperoleh konsekuensi. Jadi ada reward and punishment. Reward and punishment-nya jalan. Begitu. Jadi ketika nanti ada pengawasan, punishment bisa dijamin sama pemerintah begitu Pak ya? Betul Mas. Karena kita nggak pengen koperasi ini nanti lagi-lagi seperti yang sebelum-sebelumnya cuma tinggal papan nama doang gitu. Kita berharap, gini, prinsip koperasi itu kan sukarela, mandiri, gotong royong. Dan itu juga harus ditumbuhkan kesadaran itu kepada seluruh masyarakat. Bahwa koperasi ini adalah ekonomi konstitusional. Karena sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip negara ini didirikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33. Begitu. Pak Budi, saya harus nanya ini nih, karena ini juga jadi diskursus juga di masyarakat. Ada penolakan di beberapa desa juga Pak. Mereka bukan nolak, mereka nggak paham. Belum paham. Saya yakin kan ketika saya ditanya juga beberapa kepala desa dan beberapa organisasi desa juga berkomunikasi dengan saya. Pak Menkop ini gimana? Saya langsung jawab dengan lugas. Kopdes Merah Putih itu tidak ada di Istana Merdeka. Tidak ada di Kementerian Koperasi. Tidak ada di Kementerian Desa. Adanya di desa bapak-bapak ibu sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepala desa mau nggak warga masyarakat sejahtera? Baik. Warga masyarakat tidak terjerat rentenir dan tengkulak. Mau nggak warga desanya tidak terjerat pinjaman online yang mencekik leher? Gitu. Saya balikan karena kepentingan pendirian koperasi desa Merah Putih ini untuk warga desa, untuk masyarakat desa, untuk rakyat desa. Begitu loh. Dan ini adalah konsepsi negara hadir di desa untuk melawan tengkulak, rentenir yang menjerat dan membuat
masyarakat desa berada dalam kubangan dan lingkaran kemiskinan, khususnya di desa. Bahkan mungkin bisa sekalian merangin pinjol Pak ya? Ya bisa. Judi online gitu. Pasti. Sekalian tuh paralel tuh Pak ya. Bisa. Karena ekonomi masyarakatnya kan makin naik, berarti itu akan ditinggalkan gitu Pak Budi ya. Baik, Pak Budi terakhir mungkin ini berarti akan dirilis kabarnya Juli nanti Pak ya? Ya ini sekarang persiapan jalan terus. Kita juga optimis bahwa selama masyarakat, terutama masyarakat desa menyadari pentingnya sebuah organisasi, sebuah lembaga yang bisa membawa mereka ke arah kemajuan dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat, saya yakin pasti akan didukung oleh warga desa. Sekali lagi, ini Koperasi Desa Merah Putih ini untuk warga desa, bukan untuk orang yang ada di Jakarta. Orang Kopdesnya ada di desa. Bapak Ibu sekalian kok. Jadi semua akan dinikmati sama masyarakat desa. Sehingga kalau penolakan ini menurut saya karena belum paham, terus ada yang mencoba juga menunggang-nunggangi politik dan pasti gagal. Pasti gagal orang ngurusin orang pro rakyat kok kalian. Kalau dinikmati masyarakat loh, pasti ini program. Ini program lewat Koperasi Desa Merah Putih ini memang untuk warga desa. Kalau kalian tolak, kalian ntar digilas rakyat. Begitu. Apalagi yang coba-coba main-main memprovokasi. Nanti digilas rakyat. Begitu loh. Pokoknya kita kan setia di garis rakyat. Pak Presiden Prabowo ini hatinya, pikirannya ini setia terhadap rakyat. Begitu loh. Siap. Berarti ini payung hukum sedang disiapkan. Payung semuanya sedang kita siapkan. Dari aspek kelembagaannya, modul-modulnya, regulasi-regulasinya. Kita lagi matangkan semuanya. Jangan bereaksi terhadap sesuatu yang basisnya hoax, basisnya fitnah. Basisnya provokasi. Tenang aja, provokasi. Orang kita udah tahu kok siapa yang memprovokasi, motifnya apa, orangnya siapa, tujuannya apa, kita udah tahu. Gak usah di-spill di sini. Nggak usah saya spill. Gitu loh. Tapi saya cuma mau mengingatkan aja di forum ini, udahlah, kalian jangan menghalangi pemerintah ini untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat. Baik, tentu. Sukses untuk proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putihnya Pak. Dinantikan tentunya harapan-harapan tadi bisa terrealisasi. Dan tentunya tadi bagaimana koperasi ini nanti setelah beroperasi akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat desa. Harga-harga yang akan lebih murah begitu Pak ya. Dan juga tentunya pembiayaan pastinya untuk koperasi. Kita... terima kasih sekali lagi buat Pak Budi sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan. Tapi selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa tentunya. Dan Pak Budi kita kembali ke studio. Kita sapa kembali Afif dan Eiza di studio. Guys, are you still there? Of course, masih menyimak. Terima kasih banyak Bapak Budi, terima kasih banyak juga penjelasannya mengenai program yang tentunya juga kita sambut bersama untuk masyarakat desa juga ya. Kita jadi ikut menyimak juga. Kita kasih semangat juga pemerintah untuk segera merampungkan agar segera bisa diluncurkan begitu ya programnya Koperasi Merah Putih ya. Ayo dong, selamat.